Nah Mbak itu kan awalnya kan dari upload terus ngerasa kayak apa, kok apresiasinya baik, kok responnya baik. Nah terus waktu itu triggernya apa sampai berani, wah ini udah momennya gue harus terjun ke profesional nih. Apa yang waktu itu membuat Mbak berani masuk ke situ? Berani karena melihat ini ya, aku merasa gini, ketika orang pertama kali workshop jujur itu nervous banget ya, karena aku masih mikir gini, kalau aku ngerjain foto produk, aku ngerjain sendiri. Maksudnya at the time nggak ada orang gitu ya kan, maksudnya itu aku yang ngerjain semuanya gitu kan. Tapi ketika aku workshop, itu rasanya ketika ada feedback orang terus akhirnya bermanfaat buat orang lain, itu kayaknya ada kepuasan tersendiri buat aku. Oke. Jadi pas aku merasa terus akhirnya apa yang aku ajarkan bermanfaat, ada yang akhirnya jadi guru juga, ada yang akhirnya jadi mentor juga, akhirnya atau jadi profesional fotografer sekalipun, itu rasanya oke, berarti aku alhamdulillah punya manfaat dan bisa mengalirkan ya ilmu meskipun sedikit atau banyak apapun itu, ya aku merasa agak percaya diri. Oke, berarti aku bisa untuk lebih profesional dan dipercaya kan, berarti intinya sih itu sih. Berarti karir profesionalnya awalnya dari ini dulu ya, melakukan sesuatu yang disenangi dan kok apa ya rasanya benar gitu ya. Iya, karena ini kayaknya jalan gue di sini gitu ya. Iya, karena kalau aku tipikal yang tadi aku bilang agak idealis. Orang idealis biasanya moody banget kan ya. Jadi kalau nggak suka kayaknya nggak akan bergerak kayak kita mau melukis gitu kan. Kalau kita nggak ada mood, itu lukisan nggak akan jadi kan gitu kan. Ya kayak gitu aja sih. Tapi lama-lama ketika udah profesional ya tentunya kita harus apapun itu ya, apalagi ke komersial ya kan, nggak bisa nerapin idealis kita. Gitu sih. Nah itu gimana Mbak? Kadang-kadang kalau kita punya idealisme ya, ini kan kita pengen foto sesuatu yang menurut kita harusnya begini gitu, tapi kan kadang-kadang si kliennya maunya gitu begitu kan? Gitu. Nah itu biasanya gimana? Apa ada diskusi kah, ambil jalan tengah gitu ya? Enggak. Kalau aku tipikal yang gini, tergantung kita komersialnya lagi megang produk apa dan segede apa sih advertisingnya atau agensinya gitu kan. Kalau misalkan agensi besar atau produk memang sudah punya nama, tentunya mereka punya ini sendiri ya, punya dari pihak mereka punya mood board sendiri dan lain-lain. Tapi kalau selama aku bisa ketika brainstorming aku bisa kemukakan apa yang menurut aku bisa dijadikan masukan, ya aku kadang-kadang suka agak bandel selipin sedikit-sedikit input dari aku sih gitu. Tapi pernah nolak job Mbak karena wah ini nggak gua lah ini. Pernah sampai se-ekstrim itu? Nggak pernah sih kayaknya. Pernah nggak sih? Kayaknya yang lebih tahu suami saya. Soalnya dia pasti nanya dulu, ini mau nggak terima? Lagi-lagi kalau misalkan aku lagi dalam keadaan apa ya? Ini aku open aja ya. Aku tuh sebenarnya di samping kelihatannya normal seperti ini, sebenarnya aku memiliki psikosomatis dan anxiety disorder yang sudah 9 tahun ke psikiater. Jadi aku nggak bisa, itu yang perang di aku tuh secara pribadi sebenarnya itu yang membuat aku kadang-kadang ketika aku harus di titik oke Silva ini waktunya lo profesional dan lo nggak bisa ngikutin mindset lo yang sekarang lagi dalam keadaan apapun itu, entah lo lagi ketakutan, lagi paranoid dan lain gitu kan. Nah aku nggak tahu, mungkin ada momen di saat aku lagi yang gue nggak mau ketemu orang, gue mau diem di rumah gini gitu. Itu mungkin ada ya. Cuman kan ya biasanya megang kendali marketing manajemen suami gitu kan. Jadi kayaknya mungkin ada ya. Cuma nggak usah dirasain. Iya. Oke. Mbak dulu kan kalau nggak salah pernah handle brand-brand gede ya, kayak kalau nggak salah Buah Pita, Rolex dan sebagainya. Ketika itu masih sebagai editor. Sebagai editor ya. Itu editor kalau pas lagi Rolex, terus Yamaha gitu-gitu. Ada Le Mineral, Bang Mega kalau nggak salah. Le Mineral udah fotografer. Udah fotografer. Oke. Itu zamannya yang editor Mas Pri Anugrah, ya fotografer senior, Mas pasti tahu kan. Nah itu lama. Banyak pengalaman yang aku ambil sih dari beliau ya gitu, karena ketika di lapangan cara kerja fotografer seperti ini, cara kerja agensi seperti ini. Jadi akhirnya ketika aku yang akhirnya terjun sebagai fotografer, ya akhirnya banyak pengalaman yang aku ambil dari situ. Itu sih. Nah mungkin gini, bangun reputasinya di awalnya gimana? Kalau sekarang kan semua orang udah tahu Mbak lah. Kalau dulu kan pas awal baru mulai merintis nih kan, ya Mbak dapat klien gede-gede ini dulu nih kan, maksudku awalnya gimana sih caranya gitu
untuk dapetin Iya, itu. klien-klien sebesar itu Nggak sih, ketika semua masih kayaknya merintis ya. mengalir gitu Mengalir aja gitu aja sih. ya. Maksudnya gini, orang kan kadang-kadang masih mikirin branding, personal branding ya. Banyak yang bilang gini, Mbak Silva, lo kalau bisa jangan Instagram lo tuh campur aduk. Jadi kalau bisa foto food semua, foto produk semua. Jangan tiba-tiba lo ngomongin mental health, lo ngomongin tiba-tiba lo posting landscape, foto human interest gitu. Kenapa sih? Aku tuh orangnya nggak bisa digituin gitu. Biarkan itu personal brandingku gitu loh. Maksudku aku pengen jadi apa adanya aja. Ketika aku mengutarakan tentang di luar fotografi, tentang misalkan tentang psikosomatis, anxiety, toh ternyata banyak DM bermasukan dan aku bukan tipikal yang malu untuk mengakui hal itu. Karena menurutku di Indonesia perlu banget edukasi soal itu gitu. Dan itu banyak yang tidak sadar ternyata dia itu memiliki sindrom itu. Dan DM itu tuh bermasukan, Mbak ternyata ini terima kasih banyak terbuka, mungkin saja saya begitu dan lain-lain gitu. Kenapa itu jadi manfaat banyak orang juga kan? Kenapa harus terbatasi dengan aku personal branding food ya semuanya foto food. Gue nggak boleh foto human interest. Gue nggak boleh foto ketika gue jalan-jalan ke Makassar atau ketika gue jalan-jalan ke Cukul atau gue nggak boleh foto landscape gue masukin gitu kan. Aku sih bukan tipikal yang harus rapi gitu. Ya biar karena orang menilai. Dan sekaligus untuk ini juga kali Mbak ya, inspirasi orang lain ya, bahwa dengan keterbatasan yang kita punya kita bisa tetap berkarya gitu. Itu kan jadi trigger kan. Maksudnya aku pengen ngebuktiin nggak semua orang itu tuh harus give up gitu kan. Mungkin kita sempet lah ya manusiawi lah. Kita fotografer juga manusia, makanya kan sering aku ngomong gitu kan. Jadi ketika kita dalam keadaan sebagai manusia sedang down, sedang apa, terus kita dihadapkan dengan profesional kita sebagai pekerjaan di waktu yang bersamaan gitu, ya kenapa kita harus kalah gitu. Jadi buat trigger orang lain, kamu nggak sendirian gitu loh. Intinya sih itu sih. Dan dengan segala kekurangan yang kita punya, kita bisa kok gitu. Kita bisa jadi apapun yang kita mau gitu. Kenapa harus takut gitu kan? Karena banyak banget yang menutup diri padahal mereka berpotensi, punya skill yang baik dan lain-lain. Itu sayang banget kan. Ini lagi ngomong sama diri sendiri nih. Saya juga jadi mikir. Mbak, ini kan Mbak kan awalnya memang ya komersial fotografi ya. Saya lihat juga ada portrait, ada landscape dan sebagainya. Tapi kenapa kalau dari tangkapan saya seolah-olah kayak Mbak fokusnya memang ke food aja? Ya memang kesana passionnya. Memang ke situ. Memang di Silva ya food photographer atau produk photographer gitu. Karena memang awalnya berangkatnya dari situ. Dan memang ketika dapat kerjaan ya seringnya memang mereka membutuhkan jasa food photographer ya. Mungkin aku memang ke situ sih. Maksudnya sudah nyobain semuanya lalu akhirnya udahlah food lah, atau memang gue maunya food dari awal gitu? Enggak sih, kayaknya kebetulan karena yang tadi gue bilang komunitas apa aku makan itu kan memang kebanyakan komunitas perempuan yang temanya misalkan banyakan makanan ini ya kayak gitu. Aku nggak bisa masak, jadi kalau apa-apa aku beli baru foto gitu. Dulu ya awal-awal ikutan. Jadi yang akhirnya karya yang aku tampilkan mungkin kebanyakan food, yang akhirnya kalau workshop atau kerjaan yang datang akhirnya food dan produk gitu aja. Itu termasuk sampai platingnya juga Mbak berarti? Atau ada orang kalau itu lain? tergantung budget. Kalau misalkan budgetnya cukup untuk aku meng-hire food stylist, aku selalu ngomong gini soalnya ke teman-teman, kan nggak semuanya mungkin ya teman-teman yang terjun ke komersial. Kalau ke komersial kan sudah pasti biasanya budgetnya lumayan ya, ada untuk budget food stylist karena budget food stylist itu kan tidak murah ya. Jadi aku selalu membuat motivasi ke teman-teman mencontohkan gitu loh. Kita sebagai fotografer memang idealnya kita kerja didampingi dengan food stylist karena kita as fotografer gitu kan. Food stylist kan plating dan lain-lain. Tapi gimana caranya kita juga bisa tanpa food stylist kita plating, kita belajar komposisi yang baik bagaimana, yang enak supaya kelihatan di mata enak gimana, itu juga tetap harus bisa. Jadi sewaktu-waktu budget kita nggak cukup untuk meng-hire food stylist, kita bisa lakukan sendiri, masuk ke kantong sendiri kan, gitu. Lebih susah foto orang atau makanan? Soalnya ada beberapa teman-teman fotografer yang bilang kalau lo belum bisa foto orang berarti lo belum bisa jadi fotografer. Ada yang ngomong gitu. Cobain suruh foto makanan lebih susah ya. Karena gini, bukannya membela atau apa, masing-masing pasti punya kesulitan dan masing-masing ya. Maksudnya ketika foto orang
ya apapun itu konsepnya, maksudnya lighting karakternya Iya, seperti apa dan lain, dan modelnya seperti apa, modelnya kalau misalkan kurang profesional, body language-nya kurang enak juga kan kita susah juga kan untuk dapetin jiwanya dan lain-lain. Nah sama aja kalau foto makanan kan, kalau kita nggak bukan pinter ya, kita nggak bisa berkreasi untuk segi komposisi. Dalam komposisi makanan aja kan, dari segi warna piring, warna isi makanannya, warna kalau ada mau masukin unsur-unsur elemen teko dan lain-lain, properti lain kan itu saling berkesinambungan antara warna, garis, pattern, bentuk. Nah itu kan kesulitannya di situ. Tapi ketika foto orang, manusia ya, kelebihannya mereka ada jiwanya kan. Kita tinggal sebagai fotografer nunggu momen gimana kita dapat jiwanya, kita tangkep gitu kan. Kalau soal body language itu balik ke modelnya ini profesional atau enggak gitu aja. Jadi aku pikir ya masing-masing punya kesulitan. Dan foto mungkin PR-nya gini ya, gimana caranya membuat makanan itu kelihatan menggoda itu. Ya, nah itu kan juga lagi-lagi kan faktor lighting. Kalau misalkan ada kuahnya, terus kalau nggak dapetin specular lightnya kan nggak akan kurang sedap yang kayak gitu. Nah, dulu saya kebetulan juga pernah punya rumah makan, pas mau foto itu, waduh, ini difoto dari sebelah mana? Kan? Dari atas salah, samping salah. Itu yang susah sih kalau ini ya. Iya, makanya aku selalu bilang kalau kebetulan kan aku juga ada ya sekolah lah ya, ada online, ada offline. Selalu bilang kalau foto makanan itu sama kayak model, ya kayak model. Ini cantiknya angle dari mana gitu. Ya udah bentuknya seperti apa, gitu. Mangkoknya seperti apa? Nggak mungkin bentuk mangkok tinggi kita foto eye level gitu kan, nggak akan terlihat. Betul. Jadi pelajari bentuknya dulu. Dan tadi karena makanan tuh nggak punya mood nih Mbak. Nah itu lagi kan, kita yang harus bangun. Nah mood itu makanan. Nah itu salah satu juga yang mungkin bisa dijadiin referensi juga ya ketika foto makanan. Gimana caranya supaya kelihatan enak dan moodnya enak kan, itu bukan cuma dari platingnya tok, tapi gimana caranya kita ngebangun ambience lighting yang enak, moodnya jadi enak, terus komposisi yang tadi aku bilang ya itu saling berkesinambungan sih. Iya.